Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah tentang Henok. Potongan firman saya ambil dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara-saudari, Henok adalah seorang tokoh perjanjian lama yang hidupnya dapat kita jadikan teladan yang sangat membantu kita. Kita tidak tahu jelas kapan dia bertobat dan bagaimana kehidupannya sebelum dia mencapai usia 65 tahun. Kita tahu dari catatan Alkitab bahwa dia mulai bergaul dengan Allah setelah ia memperanakan Metusalah pada usia yang ke-65. Kelahiran putranya Metusalah telah memberi pengaruh yang sangat dalam padanya. Arti nama Metusalah ialah pada waktu ia meninggal, perkara itu akan terjadi. Kalau kita menghitung dengan cermat umur Metusalah, kita akan menemukan bahwa bencana air bah yang terjadi pada zaman Nuh terjadi pada tahun kematiannya. Jadi jelas bahwa kelahiran Metusalah, Allah telah memperlihatkan kepada Henok tentang sengsara besar yang bakal menimpa bumi kelak. Hal ini membuat Henok dengan baik-baik di hadapan Allah memberi nama kepada anaknya, dan dia tergugah, diperingatkan, sehingga timbul rasa takut akan Allah di dalam dirinya. Kita tahu bahwa orang-orang dosa akan dihakimi, daging akan dihakimi, dunia juga akan dihakimi. Petrus di dalam suratnya yang kedua pasal 3 ayat 10 mengatakan bahwa pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kalau kita tahu demikianlah akhir dunia ini, apakah kita masih mau mengasihinya? Saudara-saudari, apakah keadaan di sekitar Henok lebih baik daripada orang lain, maka ia bisa bergaul dengan Allah? Ada orang berkata, kalian orang-orang yang menjadi penginjil atau pengkhotbah atau full timer, tentu kalian bisa sepanjang hari bergaul dengan Allah. Orang-orang seperti kami yang banyak dibebani urusan rumah tangga, kesibukan, pekerjaan dalam dunia, bagaimana kami bisa hidup bergaul dengan Allah? Henok hidup bergaul dengan Allah, juga mempunyai anak-anak yang harus dipelihara. Ada orang berkata bahwa mereka tidak dapat bergaul dengan Allah karena mereka harus berjam-jam di kantor atau di pabrik yang dikelilingi oleh kebisingan mesin-mesin. Tetapi Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Bahkan dia masih memperanakan banyak anak lagi. Dia bukan tidak memikul beban keluarga. Saudara-saudari, kehidupan atau hayat yang telah kita terima bukan hanya bisa terekspresi di dalam keadaan yang nyaman dan menyenangkan, tetapi hayat ini bisa terekspresi dalam segala macam keadaan. Bukannya bisa hidup bergaul dengan Allah dalam keadaan yang baik, lancar saja, melainkan kita bisa hidup bergaul dengan Allah dalam segala keadaan. Kesibukan keluarga, anak-anak yang banyak tidak dapat menghalangi seorang Kristen sejati untuk bergaul dengan Allah. Tidak hanya keluarga Henok begitu, pada zaman ia hidup adalah zaman yang gelap. Pada saat Henok hidup masih ada Adam dan keturunan-keturunan Kain. Kita tahu Alkitab di dalam Kejadian pasal 4 bagaimana keadaan keturunan Kain. Lamek mengambil istri 2 orang. Satunya bernama Ada, yang lain bernama Zilah. Lamek adalah orang yang pertama melanggar pengaturan Allah tentang pernikahan, yang beristri 2 orang. Inilah prinsip poligami yang tersebar di seluruh bumi sampai hari ini. Nama Ada berarti cantik, elok, atau yang dihiasi. Ini menunjukkan bahwa pada zaman itu wanita sudah mengikuti zaman
manusia cenderung mengikuti fashion, mempercantik diri. Ada juga memperanakan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam di dalam kemah dan memelihara ternak. Ini tentang manusia mencari nafkah melalui mengadakan peternakan. Lalu adiknya ialah Yubal, seorang bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ini menunjukkan bahwa manusia pada zaman itu sudah memperhatikan hiburan dan musik. Zilah, istri yang kedua, juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain. Dia adalah bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Peralatan yang terbuat dari tembaga atau besi menunjukkan bahwa peperangan sudah dimulai di zaman itu. Dalam zaman yang demikianlah Henokh hidup dan bergaul dengan Allah, melampiaskan hawa nafsu, menimbun kekayaan, memperhatikan musik dan hiburan dan kesenangan, membuat berbagai senjata perang. Bukankah semua itu juga adalah keadaan yang ada pada hari ini? Manusia di dunia lebih memperhatikan musik, lebih memperhatikan teknologi yang tinggi, canggih. Perempuan lebih memperhatikan kecantikan diri, fashion, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, kita tahu bahwa semuanya itu adalah benar. Di dalam keadaan ini, oh baiklah, Anda dan saya, kita dapat belajar seperti Henokh, hidup bergaul dengan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas teladan Henokh, seorang hidup bergaul dengan Allah. Tuhan, bawalah kami bisa hidup bergaul dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau, menikmati Engkau, tanpa dibelenggu oleh urusan-urusan baik di dalam pekerjaan maupun urusan-urusan di dalam keluarga rumah tangga kami. Tuhan Yesus, karena hayat yang kami terima adalah hayat yang bisa membuat kami bersekutu, menikmati dirimu, bergaul dengan dirimu di dalam keadaan dan situasi macam apapun juga. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan menguatkan Anda semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.